Halo, selamat datang di Teacher's Lunch. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada saya sendiri, Emerald, Pak Richard, Pak Reskan, dan Pak Supan. Halo. Dan di podcast kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang metode-metode pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, di kesempatan kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas tentang CLT atau Communicative Language Teaching. Oke? Sebelumnya saya ingin menyapa dulu rekan-rekan saya. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat? Baik, sekali. Baik. Tidak kurang apapun. Terima Semangat kasih banyak sudah meluangkan waktu di Teacher's Lunch untuk sharing-sharing bersama. Iya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang CLT, saya ingin bertanya nih, sebagai dosen, kalian lebih suka mahasiswa yang aktif atau kalem gitu di kelas? Coba dari Pak Richard dulu mungkin. Aktif atau kalem ya? Wah, ini menarik banget pertanyaannya. Karena kita pasti semua punya mahasiswa yang begini kali ya di kelas. Tapi kalau misalnya disuruh memilih, saya sendiri sih lebih suka yang yang aktif gitu ya, yang partisipasif gitu ya dalam di kelas gitu ya. Yang kalau kita lempar pertanyaan, mereka aktif gitu menjawabnya. Ada ininya ya, ada komunikasi yang aktif di kelas. Ya, responsif ya, itu dia tuh ya. Jadi tuh kelasnya tuh enak gitu. Jadi nggak boring sebenarnya. Begitu sih kalau saya. Kalau Pak Reskan gimana? Iya sih, memang enakan kelas yang siswanya itu interaktif, siswanya yang kalaupun diajak diskusi itu dia bisa share apapun yang ada di kepalanya dengan gampang. Iya. Kita juga transfer knowledge-nya juga lebih gampang ya. Yes. Kita bisa tahu lebih dalam tuh mereka maunya apa gitu dan dibutuhkan mereka apa. Kalau siswanya diem aja misalnya, tapi saat diajak ngomong gimana ada pertanyaan, tidak pak gitu kan, manggut-manggut saja. Kinda hard untuk digali kebutuhan siswanya apa. Ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya karena memang kelasnya memang saya tuh sebisa mungkin membangun kelas itu berdasarkan diskusi ya sebenarnya, daripada saya sendiri yang ngomong sendiri di depan. Jadi biasanya memang perlu bukan hanya suka, tapi perlu siswa yang memang atau mahasiswa yang cukup aktif, maksudnya cukup partisipatif dalam di kelas. Jadi kalau kita bertanya apa, mereka tuh banyak yang menjawab, atau mereka bertanya yang bisa mungkin tidak hanya kita yang menjawab, tapi teman-teman yang sendiri yang jawab. Nah, itu yang lebih cenderung lebih disukai karena akhirnya diskusinya jalan di dalam kelas. Iya, betul begitu. Berarti kita sepakat ya kalau sebagai dosen, dari sudut pandang dosen, kita akan lebih senang jika siswanya aktif, partisipatif di kelas. Itu menunjukkan kalau benar-benar mereka secara mental terlibat dalam proses pembelajaran kan? Iya, betul. Nggak cuma badannya aja yang datang, pikirannya dia ada juga gitu. yang penting hadir terus pulang. Pulang. Kuliah pun tidak. Datang aja. Pulang. Tahu cuma nitip absen katanya. Oh iya, Kalau itu tidak datang, Pak. itu kan nggak datang. Kalau tidak datang. Dia nggak hadir di kelas. Kalau kalem masih mending, masih datang. Kalau nitip absen orangnya tidak ada ya. Nah, itu nggak boleh ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai fokus ke metode pembelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang CLT, menurut Bapak-Bapak, sebenarnya dalam belajar bahasa itu, kita harus memprioritaskan fluency atau accuracy sih? Dengan kata lain tuh fluency atau accuracy first. Gimana Pak Suban? Kalau saya sih ini dulu fluency sama accuracy-nya dulu. Yang mana maksudnya accuracy ini apakah harus benar 100%? Saya kalau harus benar 100% sepertinya hal yang kurang mungkin kan kalau di kelas. Jadi sebenarnya kalau fluency apakah harus selancar itu ngomongnya dan sebagainya juga sepertinya dengan. Tapi kalau fokusnya fluency itu adalah apakah informasinya tersampaikan, mungkin iya. Kalau saya kadang mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa, Pak, kok bisa bahasa Inggris susah itu? Ternyata sebenarnya yang dibilang mereka susah adalah bagaimana harus 100% benar. 100% benar dalam saat mengkomunikasikan. Makanya saya biasanya kalau menjelaskan ke mereka, bahasa Inggris itu mudah kalau memang kita fokusnya untuk menyampaikan informasi saja. Jadi informasinya sampai dulu, apakah dia akurat benar. Jadi saya sebenarnya lebih fokusnya ke benar, sampaikan dulu aja informasinya meskipun tidak 100% benar. Jadi lebih ke Fluency ya. Karena Preskan mungkin boleh menanggapi. Dalam pembelajaran sendiri itu kan ada tuntutannya. Ya, biasanya
kalau kita ngajar masuk sebagai dosen tuh pasti ada tuntutannya bahwa siswa atau mahasiswa itu saat masuk kelas harus bisa mencapai sesuatu di kelas itu. Iya, target ya, indikatornya. Ya ada. Dan biasanya kalau di kelas bahasa Inggris yang skills biasanya tuh dia akan dituntut untuk memang dua-duanya sebenarnya fluensinya iya, Kurasinya juga iya. Gitu. Maka balik lagi ke di kelas itu yang dituntut oleh si mata kuliah itu capaian pembelajarannya apa. Cuma balik lagi ke dosennya sendiri. Kalau ke saya sih, saya lebih cenderung untuk mengajarkan mahasiswa itu mereka sampaikan dulu ideasnya apa. Sampai ideasnya. Nah, untuk menyampaikan ideasnya itu nanti baru kita poles, baru kita kasih ini loh yang bagusnya begini. Tapi even though walaupun tidak sebagus itu, tapi selama ideasnya sampai nggak masalah sebenarnya. akurasi kan bisa diperbaiki ya Pak. Iya. Contohnya informasinya sampai, mungkin sekarang akurasinya 50%, 60%, bisa nanti ditingkatkan lagi 70% lagi. Iya. Kalau Pak Richard gimana? Kalau saya sendiri, ya saya setuju sama Pak Suban dan Pak Reskan ya perihal ini ya. Apalagi kalau Pak Suban kan tadi lebih ke fluensi ya. Nah, yes betul kita harus melihat juga ya objektif di kelasnya ya, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian yang harus kita lihat juga adalah levelnya juga, level si siswa atau mahasiswanya. Kita harus lihat dulu nih kira-kira kalau mereka sudah advance gitu ya, kita harus fokus sama akurasi. Tapi kalau misalnya mereka baru-baru belajar sih, kita harus membangun apa sih orang bilang confidence itu apa sih bahasa Indonesia? Kepercayaan diri dalam komunikasinya gitu. Makanya kadang kalau saya sendiri ya, pengalaman saya mengajar, saya lebih berfokusnya ke mereka bilang sampaikan dulu aja gitu ya. Iya, Apapun itu yang penting pesannya sampai, nggak usah pikirin dulu grammarnya, kita kesampingkan dulu. Yang penting kamu sampai gitu ya, walaupun ya tadi masih bisa dipoles. Karena kalau sebenarnya pun saya pernah punya pengalaman juga ya, kalau misalnya kita ngobrol gitu sama native speaker, mereka pun sebenarnya nggak terlalu aware, maksudnya mereka nggak terlalu keberatan dengan grammar kita, asalkan pesannya sampai gitu ya. Nah tapi beda lagi kalau kita objektifnya pembelajaran bahasa Inggris, sebenarnya ini kan kuliah bahasa Inggris ditujukan untuk pendidik bahasa Inggris nantinya. Ya itu sih. Tapi kalau misalnya ditanya lebih kemana, saya sih nggak bisa bilang akurasi harus dikesampingkan secara total, tidak. Tapi kalau misalnya kita pakai persentase sih, kalau saya di awal-awal, kalau di awal-awal sih mungkin sekitar fluensi itu bisa dibilang 60%, akurasinya 40%. Lebih dikedepankan sedikit lah. Ya, dikedepankan sedikit. Karena kalau kita akurasi pun ditinggalin, nanti mereka sampaikan aja, ternyata yang disampaikan tidak seperti itu kan malah bukan merusak ya, mengganggu komunikasi malah gitu. Malah akhirnya terbengkalai. Maksudnya mereka ya udah yang penting ngomong aja, karena mereka tidak memperhatikan benar atau salah. Iya, atau salahnya. Yang disampaikan tidak sesuai maksudnya dia, itu yang bahaya juga kan, karena komunikasi kan fungsinya itu. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kita semua sepakat accuracy penting, tapi tetap harus memprioritaskan fluensi terlebih dahulu. Karena memang esensi dari belajar bahasa itu, tujuan akhirnya adalah kita sebagai pembelajar bahasa dapat menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Berkomunikasi sih. Nah, seperti topik kita hari ini CLT, dan salah satu metode pengajaran bahasa yang cocok untuk membuat siswa lebih fluent dalam bahasa Inggris atau bahasa asing yang dipelajari adalah CLT, Communicative Language Teaching. Dari namanya aja itu ada kata komunikatif. Mungkin banyak dari kita berpikir bahwa dengan menggunakan CLT ini, kita hanya mengajarkan siswa untuk berkomunikasi, berpartisipasi dalam sebuah komunikasi, tanpa mengajarkan grammar sama sekali. Bagaimana tanggapan bapak-bapak sekalian? Apa sih sebenarnya CLT itu, dan apa sih tujuan akhir dari CLT? Oke, boleh Pak Reskan mungkin? Selama ini yang kita pahami adalah karena dari namanya tadi komunikatif, maka tentu saja tuntutannya adalah agar kelas yang dibawa dengan metode itu jadi lebih komunikatif gitu kan ya. Cuma kan namanya method itu pasti ada step by step untuk melaksanakannya. Ada toolsnya di situ, ada juga medianya di situ. Jadi
goalnya sih sebenarnya adalah mengintegrasikan semua skills di dalam kelas itu. Bagaimana caranya agar skills itu benar-benar bisa dipakai, bisa digunakan oleh sebagai media komunikasi. mahasiswa sebagai media komunikasi dan tepat guna sebenarnya. Jadi komunikasi itu sebagai tujuan ya Pak. Betul. Dengan berbagai macam tadi yang kita pelajari dalam bahasa, tujuannya adalah komunikasi tadi. Komunikasi tadi tujuannya. Ya. Lalu gimana? Kalau saya ya reality ya. Ditodong langsung Ditodong jadinya ya. Mana Saya berhasil interogasi. itu reality. Dikasih kuis sama Pak dosen. Kan semua dosen. Wajar lah ya. Oke, kita balik ke CLT itu apa tadi ya? Oke. Kalau buat saya sih, ya saya sih tipikal orang yang mengajar tadi memang suka kelas yang aktif ya. Tapi kalau dibilang apakah saya secara sadar menerapkan CLT ini, kemungkinan sebesar sih saya di kelas itu tidak sadar menerapkan itu ya. Walaupun sebenarnya ya mungkin saya menerapkan aja. Saya setuju dengan Pak Reskan tadi ya, kita dari katanya aja kan komunikatif ya, kita harus menerapkan yang namanya adanya komunikasi di kelas itu. Tapi tadi ada saya sempat tangkap itu ya, apakah hanya mengajarkan komunikasi saja kita menghasilkan grammar? Sebenarnya tidak juga. Makanya tadi saya setuju sama Pak Suban yang kalau misalnya mereka sudah menyampaikan sesuatu tapi misalnya ada beberapa yang harus dipoles dulu, kan biasanya kita kalau poles kan pasti ternyata grammarnya salah dikit. Kosakatanya ternyata nggak sesuai untuk konteks itu gitu ya. Jadi secara ini pun kita menerapkan CLT, kita juga masih mengajarkan grammar juga gitu loh. Itu sih pendapat saya. Karena memang CLT sendiri itu memprioritaskan kebutuhan dari pembelajarnya. Tujuan komunikasinya untuk apa? Jadi misalnya dia berkomunikasi dalam ranah akademis misalnya. Itu supposed to be, kalau akademis kan dimintanya harus harus pakai bahasa yang kurang, bahasanya kurang. Maka yang dipoles adalah grammarnya, akurasinya. Jadi itu tergantung tujuan pembelajarannya kan sebenarnya. Dan misalnya kalau ngomong tadi dengan dari Fares kan ya memang karena tujuannya komunikasi, tapi tidak serta-merta pembelajarannya komunikasi saja. Jadi memang harus ada, kalau di SL kan ada input, dibilangnya ada tuh di second language acquisition itu salah satu teorinya adalah kalau kita belajar kita harus ada inputnya. Nah kalau mau komunikasi, kalau tidak ada inputnya, kita nggak ngasih input itu di dalam kelas, apa yang mau mereka gunakan saat berkomunikasi? Jadi grammar dan accuracy dan sebagainya tadi, hal-hal yang berkaitan dengan kebahasan tadi dikasih input dulu di depan, agar mereka bisa pakai untuk berkomunikasi selanjutnya. Jadi CLT itu, Communicative Language Teaching itu tidak hanya menekankan bahwa komunikasi itu komunikatif itu being komunikatif adalah penting sebagai tujuan, tapi juga bagaimana kita membekali mereka di dalam Communicative Language Teaching. Jadi kalau anggapan apakah Communicative Language Teaching dari namanya saja komunikatif akhirnya fokus ke komunikasi, tidak juga, karena itu tadi harus ada inputnya. Kalau mau komunikasi kan harus ada isinya. Iya betul. Ada yang dipakai dulu, ada modalnya. Jadi kita ngasih modal itu di dalam di dalam kelas. Oke. Jadi kalau boleh saya rangkum, sebenarnya kita ketika menggunakan CLT bukan berarti tidak mengajarkan atau belajar grammar sama sekali ya. Iya. Karena untuk menghasilkan sebuah komunikasi yang baik, grammar itu penting agar kita tidak salah tafsir, lawan bicara kita tidak salah tafsir. Kemudian kita dengan belajar grammar juga mengerti konteks, kapan menggunakan bahasa spoken, bahasa written, seperti itu kan. Kapan menggunakan bahasa formal dan kapan menggunakan bahasa yang tidak formal. Jadi CLT ini kalau boleh saya rangkum adalah seperangkat principles untuk mencapai sebuah communicative competence. Nah, seperti yang disebutkan Bapak-Bapak tadi, contoh communicative competence-nya mengerti konteks, menggunakan bahasa Inggris dalam sebuah percakapan yang meaningful, yang berarti, yang bisa diterima oleh lawan bicaranya. Nah, itulah akhir dari segmen kita saat ini. Kita akan lanjutkan sesaat lagi untuk mengenal lebih dalam tentang CLT. Oke, kembali lagi di segmen 2. Nah, sebelum munculnya CLT, kita tahu kalau peran guru atau teacher itu sebagai model atau contoh dari correct utterance gitu. Nah, tanpa sadar
hal ini membuat siswa di kelas itu mendapatkan porsi yang kecil untuk berpartisipasi atau mempraktekkan meaningful communication. Nah, kalau di si LT sendiri itu gimana sih sebenarnya peran guru dan siswa, Pak? Kan Yang paling penting untuk digarisbawahi adalah teachernya itu bertugas sebagai fasilitator sebenarnya. fasilitator ya. Yes. Nah, dalam role-nya sebagai fasilitator, maka dia hanya akan memberikan fasilitas. Namanya juga fasilitator ya. Jadi memberikan Fasilitas. memfasilitasi kegiatan belajar mengajarnya, tapi tetap semuanya centerednya ada pada siswa dan bagaimana caranya agar guru bisa memfasilitasi siswa agar communicative skills-nya. Jadi kan tujuannya mau membentuk communicative skills-nya kan? Ya, nah, agar communicative skills-nya bisa terasah dan bisa dipoles di dalam kegiatan di kelas itu. Itu makanya biasanya model-model kegiatannya memang kegiatan yang banyak yang banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih banyak berkontribusi di dalam kelas, dalam kegiatan belajar mengajar itu. Kalau yang zaman dulu yang tradisional itu kan cuma guru datang ngomong soal materinya 30 menit, 40 menit, terus ngasih evaluasi, sudah pulang bubar. Iya, betul. Pernah nggak ngerasain yang seperti itu? Ya dulu jelas dulu kan masih sekolah kan kita tahun 2000-an mungkin ya 2000-an masih 90-an akhir. Kalau Pareska kan mungkin ada saya ya, apalagi saya. Atau Pares kan malah pelakunya ya. Iya, kita 98 99 sekolah Pareska jadi guru ya saat itu udah. Jelas Bapak. Ya, saya lawan itu ya. Itu kalau misalnya sebagai fasilitator, apakah sumber belajarnya misalnya mungkin kita apakah dari gurunya atau dari kita, misalnya kita sebagai pengajar, misalnya pengajar, apakah hanya dari pengajar atau mungkin bisa dari tempat yang lain ya Pak? Bisa saja sebenarnya. Jadi saat membentuk sumber belajar itu kan tadi balik lagi di kebutuhan siswa. So si guru sebagai fasilitator juga harus aware, satu, terhadap kebutuhan siswanya, dua, seperti yang diungkapkan Pak Richard tadi, bahwa dia harus aware language levelnya si siswanya sebaik. Jadi nanti gurulah yang akan mengaturkan kegiatan belajar mengajar itu memfasilitas sesuai dengan kebutuhan dan levelnya si siswa itu tadi. Gitu. Makanya akhirnya ya balik lagi. Jadi gimana role gurunya lebih ke ini ya Pak ya, bagaimana caranya siswa-siswa ini saya belajar, apakah nanti dari gurunya, apakah nanti mereka gurunya mengarahkan bagaimana mendapatkan pengetahuan baru tadi melalui sumber yang lain, menyesuaikan dengan kemampuan mereka ya, begitu Pak. Ya. Jadi misalnya nih ya, bisa aja guru juga ngelihat background si siswanya. Misalnya kan ada aja kelas yang contoh di kelas di mana kelas itu terdiri dari second language speakers. Jadi dia punya bahasa pertama, lalu dia belajar bahasa Inggris untuk bahasa kedua. Biasanya kalau yang model seperti itu konteksnya, dia cenderung digunakan untuk hanya berkomunikasi dalam ranah kerja misalnya. Oh iya. Gitu kan. Maka yang dicarikan oleh guru adalah memfasilitasi bagaimana si siswanya itu bisa berkomunikasi ya dalam ranah pekerjaan. Menyesuaikan konteksnya tadi. Menyesuaikan konteksnya itu tadi. Tuh. Gimana? Ke saya nih. Lanjut lagi kita tembak dong lagi. Oh, yang paling dekat sama saya tembak. Oke. Langsung. Peran guru ya atau peran dosen. Ya tadi sih kita kalau mengacu dari yang sudah lama-lama gitu ya, kita kebanyakan dosen atau guru dulu zaman dulu kan ya memang datang ngajarin atau lecturing gitu ya, habis itu ngasih tugas selesai. Nah kalau di CLT sih saya setuju sama Pak Reskan, perannya itu kan sebagai fasilitator, yes. Nah fasilitator ini kan ngapain, itu yang mungkin kita tanyakan ya, fasilitator itu ngapain. Kalau buat saya fasilitator itu tuh dia ya tadi memberikan fasilitas itu satu ya, memberikan ruang untuk belajar fasilitator. Tapi begini, sebenarnya fasilitator itu dia adalah kalau saya bilang tuh begini ya, kita bisa kayak kita lagi main sepak bola deh gitu ya, dia tuh memberikan umpan lambung gitu loh. Jadi yang mengeksekusinya tuh si mahasiswanya. Misal, jadi dia tuh sebagai apa ya, bahasanya itu
Trigger. Bahasa Indonesia apa sih? Pemantik ya. Memantik. Jadi dia memantik mahasiswa atau siswanya untuk aktif berkomunikasi di kelas. Misalnya dia memberikan suatu studi kasus misalnya, dia memberikan satu fenomena gitu. Terus dia meminta mahasiswanya atau siswanya untuk menanggapi itu gitu. Terus yang satunya misalnya mahasiswa sudah memberikan tanggapannya, terus yang mahasiswa lain menanggapi lagi. Nah, itu kan terjadi komunikasi di situ. Nah, yang seperti ini saya pernah juga terapkan di kelas reading sebenarnya ya, extensive reading ya. Walaupun kalau di kampus kita extensive reading itu kan dia di semester akhir ya, biasanya itu kan kompetensi levelnya si mahasiswa itu sudah cukup tinggi gitu di situ. Jadi mereka sudah bisa komunikasi secara aktif. Nah, di kelas seperti itu saya tinggal kasih misalnya si mahasiswa ini dia memberikan sharing tentang bacaan yang sudah dia baca, terus dia memberikan critical thinkingnya terhadap bacaan itu. Terus yang lain mengomentari gitu ya. Setuju atau tidak begitu, atau kasih komentar, kasih feedback. Nah, jadi ada timbal balik bukan timbal balik ya, komunikasi dua arah di situ yang terjadi itu sih kalau saya. Makanya saya menerapkan CLT terakhir tuh di extensive reading. Extensive reading. Yes. Kalau kita balik gimana? Maksudnya Kan tadi sudah advance ya. Yes. Kalau advance kan gampang tuh. Kita kayak karena mereka ngomong bisa langsung ngomong aja. Kita kasih materi atau dikasih stimulus sedikit, mereka udah bisa nimpalin. Nah, betul juga tuh ya. Ya, itu kalau misalnya yang Kalau misalnya tanya teman beginners, Yes, kalau misalnya levelnya masih beginner, bagaimana cara memfasilitasi? nanti ada kemungkinan kan bisa aja terjebak gurunya aja dia ngomong. Karena berusaha membangkitkan siswanya. Pas ditanya mungkin siswanya akan misalnya bingung untuk berbicara seperti apa misalnya gitu. Kira-kira gimana ya? Ada yang pernah dapat kasus seperti itu nggak? Pastor mungkin gimana? Kalau saya sih biasanya kalau saya kan kebetulan ngajar beberapa di kelas speaking mulai dari yang semester awal-awal, itu biasanya sih bagaimana caranya kita mempresent sesuatu yang sangat familiar dengan mereka. Nah, jadi kadang mereka itu bukan tidak bisa berbicaranya, mungkin tidak bisa menyampaikannya, tapi mereka kalau kita membahas sesuatu yang mungkin agak jauh dengan mereka, kosakata mereka terbatas, misalnya pengetahuan mereka tentang sesuatu itu terbatas, bukan mereka yang nggak bisa berkomunikasi, atau ketika kita tanya mereka tidak bisa menyimpulkan, tapi mereka bingung mau ngomong apa. yes. Jadi membicarakan sesuatu yang sangat familiar di sekitar mereka sebenarnya. Misalnya kalau kita ngomongin tentang mendeskripsikan sesuatu, ya kita minta mereka untuk mendeskripsikan misalnya rumah mereka sendiri atau kamar mereka sendiri. Biasanya saya tugas pun akhirnya saya suruh bikin video untuk room tour, untuk menceritakan misalnya masuk ke di dalam kamarnya ada apa aja, ada misalnya kipas angin atau boneka dan sebagainya. Mereka berusaha untuk mengkomunikasikan apa yang ada di diri mereka sendiri. Kalau misalnya kita dari misalnya semester 1 suruh ngomong komunikatif communicative teaching, terus ditanyakan menurut kalian saham tahun ini turun berapa persen, sehingga bisa atau kira-kira kripto tahun depan akan meningkat atau menurun, kan mereka nggak akan ngomongin itu karena mereka tidak punya tidak punya background knowledge-nya. Jadi kalau untuk yang beginner, saya biasanya lebih menyukai untuk bagaimana caranya topik yang dibicarakan di dalam kelas itu akan sangat familiar dengan mereka. Jadi kita masih gampang untuk memasukkan input-inputnya tadi itu. Oke, tapi begini Pak Suban, mungkin banyak juga guru-guru yang bertanya juga, ini kan kita CLT, belajar dalam bahasa Inggris, dan apalagi kalau misalnya levelnya beginner, mungkin ada yang masih bingung gitu, apakah CLT ini hanya memfasilitasi komunikasi dalam bahasa Inggris saja, atau sebenarnya kita bisa menerapkan CLT ini tapi ketika mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, mereka boleh menggunakan bahasa pertamanya mereka. As a reference bisa, tapi tetap harus ada inputnya. Harus tetap ada inputnya, tapi menyesuaikan dengan tadi kan dari kata Paris kan menyesuaikan dengan tadi menyesuaikan dengan levelnya sendiri. Jadi inputnya pun kita kasih sesuai dengan levelnya. Jadi kalau hipotesanya input itu harus at least itu +1 saja. +1 itu maksudnya adalah pengetahuan dia, terus kita tambahkan sedikit agar dia tetap penasaran untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Tapi kalau kita kasih terlalu jauh, mereka mungkin akan merasa kesulitan dan akan discourage atau apa ya bahasa Indonesia discourage itu takut atau merasa
ada anxiety di situ bahwa mereka tidak bisa melakukannya karena kita ngasihnya terlalu jauh inputnya. Jadi inputnya tetap jadi kalau mereka nggak bisa, kita dorong untuk sedikit demi sedikit diganti beberapa kosakata yang sudah mereka ketahui pakai bahasa Inggris digunakan pakai bahasa Inggris. Kalau apalagi untuk beginner ya, mestinya inputnya kita kasih sedikit demi sedikit dari yang mungkin kata per kata jadi satu kalimat ya, satu frase dan sebagainya kayak gini. Oke, misal begini, tadi kan Pak Soben bilang di class speaking ya, mendeskripsikan sesuatu yang di sekitarnya. Misal pada saat di tengah mereka sedang mendeskripsikan sesuatu itu, tiba-tiba mereka ada mencapai satu titik mereka terhalang karena mereka tidak tahu kosakatanya. Apakah boleh untuk pada saat itu dia menggunakan bahasa ibunya dulu? Menggunakan bahasa ibu, tapi kalau misalnya ternyata itu di kelas ya, kalau saya biasanya dia sebutkan bahasa ibunya, kita lempar ke teman-temannya. Jadi tetap ada komunikasi antara ada namanya negosiasi pengetahuan. Knowledge negotiations. Jadi ada diskusi antara dia dan teman-temannya. Jadi tetap ada komunikasi di dalamnya bahwa mungkin ada temannya yang tahu kosakata bahasa Inggris seperti apa. Jadi dia belajar tidak dari saya tapi dari teman-temannya. Alright. Oke, itulah tadi gunanya guru sebagai fasilitator. Ya, itu fasilitator tadi itu. Tapi ternyata tidak segampang itu juga ya. Karena sebagai fasilitator, teacher itu harus punya kepekaan sebelum menyiapkan materi. Dia harus tahu terlebih dahulu sejauh mana nih mahasiswa saya sudah mengetahui materi yang akan diajarkan. Ibaratnya dia harus sudah punya pengetahuan tentang student's current knowledge gitu. Jadi nanti dia bisa menyiapkan materi yang tidak terlalu susah untuk dielaborasi siswa, tapi juga harus penting siswa mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, intinya student centered di sini kan. Mungkin kalau saya boleh menambahkan juga, selain sebagai fasilitator, guru di CLT ini berperan sebagai monitor. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sama metode lama, seperti misalnya PPP, di situ kan guru sebagai model atau contoh dari correct utterance. Sedangkan di CLT ini silahkan mahasiswa bereksplorasi, berpartisipasi dalam communication, dan yang namanya feedback atau masukan itu hanya diberikan if needed. Jika sudah mulai mengganggu proses berkomunikasi seperti itu, hanya ketika diperlukan. Beda sama metode lama di mana feedback itu immediate, saat itu juga feedback sampai betul. Karena itu tadi CLT ini adalah fokusnya communicative competence. Kalau metode lama itu grammar competence. Communicative competence itu menjadikan kemampuan menggunakan bahasa itu sebagai tolak ukur kesuksesan dalam belajar bahasa. Sedangkan di metode lama, grammar competence itu dijadikan tolak ukur sebagai kesuksesan belajar bahasa, di mana ketika siswa bisa menghasilkan kalimat yang benar, memproduksi kalimat yang benar secara sentence grammar bahasa Inggris, dia udah sukses. Tapi tanpa disadari, karena mereka terlalu fokus ke grammar atau accuracy, mereka jadi lupa esensi belajar bahasa itu menggunakan bahasa itu sendiri. Maka dari inilah muncul yang namanya CLT. Respon dari metode lama itu tadi. Oke. Kalau misalnya nih Pak, kita sudah tahu tadi konsep peran guru dan siswa. Kira-kira buat teman-teman guru dan teman-teman mahasiswa juga yang nanti PLT, apa ya Pak kira-kira contoh classroom activities yang bisa kita implementasikan di kelas, dan classroom activities ini bisa cocok gitu sama CLT? Contoh yang paling sederhana adalah group discussions sebenarnya. Group discussion itu paling sederhana. Bisa grup kecil-kecil gitu ya. Siswanya dibagi ke dalam grup kecil-kecil, terus gurunya ngasih sebuah topik tertentu yang mana mereka diskusikan gitu, mereka sharing soal itu, baru nanti dikasihkan ke kelas. Atau bisa aja satu topik itu langsung diberikan ke kelas, mereka akan mengungkapkan idenya masing sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri bisa juga seperti itu. Modusnya lagi kayak apa yang modusnya? Modelnya adalah dengan satu topik tertentu itu dia akan mencoba untuk memantik siswanya komunikasi tadi. Ya, berkomunikasi dan ngasih respon terhadap topik tersebut gitu. Itu yang pertama. Ada lagi nggak ya kira-kira model-model lain yang bisa di aktivitas lain untuk CLT ini? Kalau role play?
role play bisa ya? Bisa. Bisa nggak ya kalau role play? Maksudnya mereka ini aja, maksudnya mereka datang ke depan kelas, kemudian ada kita kasih topik, terus mereka bertindak atau acting out sebagai orang lain, kemudian misalnya dalam kondisi sesuatu misalnya. Tapi dialognya impromptu. Iya. Bisa impromptu, bisa mungkin mengikut sendiri. Jadi mereka berkolaborasi. Kalau kita tambahkan misalnya dia sudah advance misalnya, kita tambahkan misalnya ada kosakata di dalam baul, terus mereka milih dalam ininya, dalam komunikasinya mereka harus ngambil itu, dan kemudian mereka harus ngomong kalimat dalam dialognya, harus ada kosakata itu. Bagaimana cara mereka membuat kosakatanya nyambung dengan kosakatanya nyambung dengan conversation mereka. Itu bisa jadi surprise tersendiri bagi mereka untuk bagaimana caranya berkomunikasi, tapi ada beberapa restrictions yang kita gunakan. Mungkin itu untuk role play ya. Itu game itu mungkin juga bisa bikin mereka terpacu untuk bagaimana cara ngomongnya. Ya, ada games namanya tabu. Jadi ada kata-kata yang tidak boleh digunakan. Tabulu ya, Pak? Tabu. Jadi dia tabu kan artinya larangan ya. Larangan. Jadi ada beberapa kosakata yang tidak boleh digunakan dalam percakapan itu tidak boleh keluar, atau misalnya tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Itu nantinya akan jadinya menarik. Iya. Dan role play-nya juga akan bisa dapat respon dari temennya yang jadi penonton. Iya. Bisa dinikmati. Kalau Parija kayak gini? Ya, kalau aktivitas sih semuanya sih kayaknya sudah rata-rata sebagian besar udah dijelaskan tadi ya. Bisa group discussion, bisa juga class discussion dalam artian besar gitu ya. Si dosen yang jadi pemantik atau gurunya yang pemantik. Games yang pasti yang paling banyak ya. Mungkin ya apapun itu gamesnya, biasanya pasti kalau games kita membutuhkan komunikasi di kelas. Salah satu tabu itu ya, kan juga maksudnya games. Ya, any kind of game sebenarnya. Kayak misalnya saya juga pernah nerapin games misalnya TTS gitu ya. Lalu pernah TTS. Saya pernah iseng aja gitu ya untuk kelas pokep misalnya. Itu kan saya bikin TTS, tapi sebenarnya dalam TTS itu walaupun mereka menulis di situ ya, terjadi komunikasi juga karena mereka berdiskusi nih, mereka mencari berkomunikasi dalam satu grup gitu ya. Mereka mencoba memecahkan clue-nya itu apa nih untuk katanya. Itu kan terjadi komunikasi sebenarnya. Mereka diskusi juga di kelas ya. Sebenarnya jatuh lagi itu ke grup session lagi. Games. Tapi bentuknya games tadi. Ya, bentuknya begitu. Tapi ya itu sih yang seperti itu sih. Kalau satu lagi interview. Bisa ya kalau interview? Bisa kan ada komunikasi tuh. Iya. Bisa. Cocok. Bisa misalnya kita kasih beberapa hal yang mereka harus tanyakan keliling satu kelas. Iya. Mereka menanyakan misalnya favorites food setiap teman-temannya, dan kemudian itu dipresentasikan di depan kelas. Hasil interview mereka itu juga bisa. Jadi ada interview, games, pair work, group discussion, role play, itu bisa teman-teman pertimbangkan untuk diimplementasikan di kelas ya. Nah, itu tadi dia sekelas tentang CLT. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya udah sharing-sharing di Teachers Lunch. Dan kami harap bincang-bincang kami kali ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman guru dan pembelajar bahasa dimanapun berada. Tetap saksikan Teachers Lunch dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.